Pertumbuhan pasar kendaraan elektrik atau electric vehicle atau EV di Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan. Seiring dengan komitmen global terhadap energi terbarukan dan keberlanjutan. Namun di tengah optimisme tersebut masih terdapat sejumlah hambatan utama yang perlu diatasi agar ekosistem EV di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Telah hadir bersama kami di studio CNN Indonesia Hasri Hansah, Sekjen BPP HIPMI Otomotif. Selamat pagi Pak Hasri. Terima Pagi. kasih sudah bergabung bersama CNN pagi ini Pak. Ya. Kita optimis sekali, pemerintah itu menjanjikan bahwasanya pertumbuhan EV di tahun 2030 itu mencapai 600.000 unit mobil. Bagaimana HIPMI dan Pak Hasri sendiri melihat kemudian apa tantangannya kalau kita melihat SPKLU ini salah satu kendala yang selalu menjadi momok buat para pemilik mobil EV maupun vehicle EV Pak. Iya, terima kasih sudah mengundang. Kalau ditanya tentang masalah SPKLU, tentu saja ini menjadi salah satu faktor yang bisa menjamin kesuksesan dari adopsi kendaraan listrik ya EV di Indonesia. Kalau berkaca dari data dari Ditjen Gatrik SDM hingga Juli 2025 ini yang sudah dibangun sekitar 4.000 unit ya di 2.700 lokasi. Nah, tentu saja selain pengisian yang saat ini ada, itu harus ada peningkatan dari sisi kecepatan pengisian daya. Rata-rata yang sudah ada ini kan masih medium charging ya. Sementara yang ke depan tren di dunia itu sudah bergerak ke fast charging. Ya, jadi artinya pengisian daya listriknya itu bisa selesai dalam hitungan menit. Karena kalau tidak akan menimbulkan antrian cukup panjang dan kendaraan semakin bertambah ya Pak. Ya, seiring dengan kendaraan bertambah juga, lalu ketersediaannya di rest area misalkan terutama antar kota, antar provinsi itu kemudian menjadi momok ya. Kalau range-nya itu masih sekitar 300 km, kalau untuk ke luar kota seperti ke Semarang, daya charge-nya itu juga masih lama, bisa 4-5 jam ya, butuh strategi khusus untuk traveling ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di China, itu pengisian 5 menit selesai. Jadi nggak ada isu, itu infrastruktur yang dibutuhkan ke depan adalah seperti itu. Lalu PLN tentu saja harus bisa berkolaborasi dengan swasta. Nah, kalau kita lihat dari sektor swasta sudah ada beberapa brand ya yang cukup terkenal juga. Nah, mekanismenya bisa kerjasama dengan rest area atau pemilik restoran kafe maupun pusat-pusat bisnis maupun olahraga ya, gitu. Kawasan wisata misalnya, itu juga bisa kolaborasi. Jadi mereka pemilik lahan menyediakan tempat, lalu kolaborasi dengan pihak swasta maupun PLN. Kalau tadi kita bicara SPKLU merupakan salah satu kendala juga untuk berkembangnya EV di Indonesia. Tapi di satu sisi kita juga berbicara mengenai rantai pasok mengenai baterai sendiri Pak. Indonesia produsen nikel cukup besar di dunia. Optimisme kita cukup besar di sana. Tapi menarik ketika bicara mengenai harga mobil listrik di Indonesia termasuk mahal dibandingkan dengan negara mungkin asalnya. Meskipun sekarang kompetitif, cukup banyak brand-brand berbeda yang masuk dan memberikan peluang buat pencinta otomotif untuk mendapatkan harga yang lebih bersaing. Nah, bagaimana HIPMI Otomotif bisa membaca kondisi ini dan seperti apa harusnya pemerintah berperan, Pak? Ya, industri baterai ya, Indonesia cita-cita untuk menjadi hub dari supply chain, khususnya untuk produksi baterai kendaraan listrik. Yang approach-nya adalah berbasis nikel ya. Gitu. Karena trennya global, baterai berbasis nikel ini masih favorit. Dia masih high density energi sehingga performanya juga lebih baik. Lalu kemudian biaya produksinya itu lebih murah ya kan. Nah, artinya demand untuk kedepannya masih berbasis nikel. Lalu Pak Presiden juga belum lama ini baru meresmikan pabrik di Karawang ya, di Karawang, di mana
cita-citanya dari hulu hingga hilir itu dilakukan di Indonesia. Hulunya tentu saja pertambangan, lalu kemudian diproses di smelter, masuk ke pabrik pengolahan dan baterai ya. Lalu akhirnya endingnya selain menjadi supply chain di mobil listrik Indonesia yang sudah dibangun di Indonesia, endingnya nanti setelah sekian tahun baterainya kemudian bisa di-recycle. Kalau recycle baterainya sendiri ini juga bisa 95% dari kandungan mineral yang ada di dalam baterai mobil listrik itu bisa digunakan kembali. Jadi akan momok dari baterai yang dianggap mahal ketika dia udah expired itu tidak menjadi suatu penghalang ya Pak untuk para pecinta mobil EV dan otomotif di tanah air. Ya, harus ada ekosistem yang lengkap. Jadi loop-nya itu lengkap. Hulu hingga hilir plus recycle. Ya kan? Pak, kita bicara mengenai kebijakan pemerintah yang mendukung terhadap berkembangnya kendaraan EV di tanah air. Banyak sekali insentif diberikan, banyak sekali kemudahan dan juga salah satunya bukit pajak. Mungkin kalau kita bicara mengenai ganjil genap ya paling sederhana di Jakarta. Apakah kebijakan-kebijakan ini mendukung pertumbuhan industri EV di tanah air ataukah perlu lebih komprehensif, Pak? Saya rasa itu sangat berpengaruh namun bisa ditingkatkan lagi ya. Artinya memang betul kebijakan bebas bea masuk, lalu kemudian dengan komitmen pembangunan pabrik mobil listrik di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun, itu meningkatkan penjualan, lalu harga juga lebih kompetitif. Mungkin setelah Gias ini berlomba-lomba untuk memberikan harga yang bersaing ya bisa dibilang. Nah, ini untuk dari sisi pengguna tentu saja lebih favorable ya, lebih senang dong. Modelnya lebih banyak, lalu harga juga lebih terjangkau. Namun di sisi lain, sisi kebijakan ini mungkin bisa dianggap agak sedikit kurang baik diterima dari sisi pabrikan yang awal. Karena kan kebijakan yang sebelumnya tidak favorable untuk mereka ya dengan dampaknya apa nih Pak dengan kebijakan yang dianggap hanya berpihak kepada produsen dalam tenggang waktu yang baru saat ini? Ya, ini sebenarnya insentif yang sifatnya kalau menurut saya sementara ya. Yang harus dibangun ke depan itu adalah lebih kepada pembuatan ekosistem secara keseluruhan. Jadi Indonesia tidak hanya menjadi market, ya kan? Indonesia harus bisa menjadi bagian dari supply chain mobil listrik dunia. Nah, jangan kita hanya menjadi perakit mobil ya. Artinya kalau perakit mobil ini kan bodi dan komponen-komponen interior mungkin pintu, kaca, ban. Nah, itu yang dirakit. Ke depan seharusnya itu ada alih teknologi, terutama pada motor penggerak listrik. Jadi alih teknologi inilah yang kemudian penting supaya Indonesia juga bisa membangun industri otomotif khususnya mobil listrik nasional ke depannya. Baik. Kita bicara mengenai mobil listrik, ini menjadi suatu fenomena menarik karena bertumbuh cukup signifikan ya Pak. Kalau data tadi saya kutip di tahun 2025 saja sudah cukup banyak penjualan mencapai 650.000 unit ya Pak sepanjang kurang lebih ini. Nah yang menarik adalah kita bicara alasan para pembeli. Ada yang mengatakan mereka memang sudah beralih dari mobil konvensional dengan berbasis fosil, kemudian juga lifestyle, kemudian juga tren. Nah, banyak sekali pilihan-pilihan mobil listrik yang sangat menarik yang memberikan sebuah kecintaan baru karena bentuknya futuristik dan juga sangat aerodinamis seperti itu. Bagaimana Anda melihat market di Indonesia terkait dengan pembelian mobil listrik, Pak? Kalau kita lihat dari rilis terakhir ya di bulan lalu ada survei yang dilakukan oleh Praxis. Ini melibatkan kurang lebih 1.200 responden. 82% diantaranya itu menggunakan mobil listrik untuk kegiatan sehari-hari, daily commuting.
50 km sampai 100 km. Artinya kebutuhan ini lebih kepada faktor kebutuhan apakah bekerja, kegiatan sehari-hari yang mana bisa menjadi lebih irit karena tidak beli bensin. Sekali charge itu sangat murah ya. Mungkin perbandingannya kalau kita beli bensin seminggu bisa habis sekitar 500.000, untuk mobil listrik bisa 10%-nya gitu loh untuk satu minggu. Lalu juga bebas biaya pajak, masih 0%, dan bebas ganjil genap untuk di Jakarta. Nah, jadi alasannya lebih ke arah alasan fungsi dan ekonomis ya. Namun kemudian kita lihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kita pendekatan ekonomis, compact, mobilnya kecil, desainnya lucu ya kan. Ini sekarang mulai bergeser ke arah premium. Kita bisa lihat model-model premium yang kelasnya mewah ya, itu sudah masuk. Walaupun mereka juga punya kelebihan dari sisi teknologi yang bisa dibilang lebih canggih dan kokpitnya intelijen gitu kan. Udah ada AI, udah ada autonomous drive, menggunakan lidar, radar, bahkan juga bisa self parking. Nah, tentu saja ini juga bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih yang mana sesuai dengan segmen kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli dan juga ketertarikan. Tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana peran mereka untuk merubah green energy ini sebagai salah satu priority ketika mereka beralih ke mobil atau electric vehicles, Bapak melihat seperti apa? Ya, kenyataannya di dalam survei itu prioritasnya lebih ke tadi ya, insentif dan banyak daya tahan baterai ya. Ya saya sih ini bagian dari sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, akademisi, termasuk juga media, bahwa kedepannya memang kita harus go green dan net zero emission. Ya kan? Kesadaran itu saya rasa perlu dan penting ya. Namun bicara survei hasilnya agak sedikit berbeda. Keperluan fungsional itu dan ekonomis itu masih mendominasi. Tapi itu mungkin akan perlahan mengarah kepada green energy. Pasti kalau kita bicara peran dari HIPMI sendiri untuk menciptakan ekosistem EV yang compatible, yang kemudian cukup memberikan banyak sekali tadi Bapak bilang hulu hilir yang bisa dijadikan sebagai peluang usaha, tapi juga memberikan sebuah promising adanya pertumbuhan EV di Indonesia. Seperti apa nih Pak? Ya, HIPMI Otomotif menjadi salah satu yang tadi saya sebutkan bagian dari pentahelix ya. Kan ada pemerintah, lalu akademisi, media, lalu juga dengan kita organisasi ya. HIPMI Otomotif berkontribusi dari sisi sosialisasi. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan FGD, workshop, seminar, dan kita juga pengusaha-pengusaha yang berada di dalam HIPMI Otomotif, yang tergabung dalam HIPMI Otomotif, juga merupakan pelaku industri otomotif, baik itu dari yang tadi hulu hingga dengan hilirnya, apakah dia pemilik distributor atau dealership dari kendaraan mobil listrik ya. Hampir semua brand saya rasa itu ada lah. Di HIPMI ada. Lalu kemudian juga pengusaha SPKLU. Jadi saya nggak perlu sebut brandnya ya, tapi nomor 2 setelah PLN itu juga tergabung di kita. Salah satunya. Nah, peluang bisnis itu juga bisa terbuka tentu saja bukan hanya kepada organisasi, namun juga masyarakat luas. Yang tadi saya jelaskan, kolaborasi. Jadi perusahaan swasta yang mau membangun SPKLU itu kan membutuhkan titik. Titiknya di mana? Bisa di kawasan komersial, bisa di rest area, bisa juga di kafe, restoran, atau di tempat wisata bahkan yang Bapak tadi katakan ya. Tempat wisata, karena kan ini menjadi satu keniscayaan ya.
kita tidak bisa lepas dari kebutuhan energi yang lebih clean tadi. Dan kenyataannya memang lebih murah. Sehingga kalau kita juga melihat data penjualan Eropa itu meningkatnya signifikan dan eksponensial. Jadi trennya itu ke sana. Tren global biasanya juga akan diikuti oleh tren nasional. Pak, kalau kita bicara mengenai kecanggihan EV ya, tadi baterai yang murah, kemudian juga bahkan ada teknologi AI. Tapi di satu sisi ada kekhawatirannya, semua teknologi yang masif bertumbuh itu pasti berpengaruh terhadap sektor industri konvensionalnya. Kalau kita bicara mengenai industri otomotif lokal yang masih mempergunakan montir, tenaga ahli untuk memasang spare part dan semuanya, bahkan bengkel-bengkel ya Pak. Bagaimana HIPMI melihat di satu sisi itu peluang yang hilang juga, tapi harus perlu ada solusi juga Pak, sehingga lapangan pekerjaan, potensi ekonomi yang selama ini bertumbuh tetap ada. Bagaimana HIPMI melihat ini Pak? Saya rasa perubahan itu suatu keniscayaan ya. Dan masyarakat serta industri maupun pelaku usaha, baik itu mekanik dan yang terkait ya, itu harus bisa beradaptasi. Apa yang kita lihat, karena kami kan diundang juga untuk visit ke pabriknya di Dongguan misalnya di China. Lalu kita juga visit dengan kampus di Liaoning University, di mana ada brand yang bekerja sama dengan kampus, lalu menyediakan unit terbaru yang bahkan belum dirilis di market, namun kemudian sudah bisa dipelajari oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa vokasinya di sana itu sudah melakukan kegiatan yang tadi dia sebagai montir, dia dipretelin, dia udah tahu cara ganti baterai gimana, cara menyusun merakitnya seperti apa, weldingnya dan lain-lain. Jadi vokasi ini kemudian yang menjawab kebutuhan dari industri. Jadi saya rasa ini bisa kita tiru ya. Artinya vokasi di Indonesia itu lebih menjawab kebutuhan industri ketimbang membuat kurikulumnya sendiri yang kemudian agak sulit diserap oleh industri. Jadi dibalik mindsetnya, industri butuh apa sih gitu loh. Oh ini oke. Kemudian vokasi dari kampusnya itu yang mengikuti. Dan tentu saja bukan hanya untuk mahasiswa ya. Jadi pekerja yang sudah bergelut di bidang itu bisa mengupgrade knowledge-nya, ya kan? Sehingga ya kita bisa lihat dulu satu brand keluar tapi brand baru masuk. Nah ini akan selalu terisi nih kekosongan karena market kita kan besar ya. Ketika ada satu brand keluar, brand yang lain akan masuk dan saya rasa ke depan akan berlomba-lomba makin banyak brand mobil listrik yang akan masuk ke Indonesia. Dan memberi peluang juga pekerjaan pada sektor industri otomotif ya Pak. Jadi tidak perlu ada takut lagi mengenai perkembangan teknologi EV itu mengalahkan kemampuan konvensional selama ada upgrading, ada coaching dan juga ada advokasi terutama di pihak-pihak akademisi ya untuk kedepannya bisa catch up dengan teknologi. Pak Hasri, sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih sekali. Semoga target pemerintah untuk pertumbuhan EV cukup signifikan. Tidak lagi EV itu digunakan hanya untuk gaya dalam tanda kutip, tren, kemudahan, accessibility, tapi juga bagaimana kepedulian terhadap green energy sebagai suatu keniscayaan dari keberadaan EV ke depannya. Terima kasih sekali perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Bapak.